Shalom, senang rasanya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua dalam acara Youth for Christ. Bersama dengan saya, Penatua Gilbert Christian Kristamulyana dari GKI Gunung Sahari. Renungan kita kali ini berjudul Persahabatan yang Berubah, yang ditulis oleh Pendeta Rita Dwi Lestari. Bacaan kita kali ini didasarkan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur di mana kami selalu merasakan setiap penyertaan-Mu. Kami tahu ya Bapa bahwa Engkau adalah sahabat kami yang sejati, dan biarlah melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan, kami boleh semakin diteguhkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bersahabat dengan kami, yang selalu menceritakan dan mendefinisikan bagaimana sahabat itu selalu ada di dalam segala pergumulan dan kesulitan kami. Kami serahkan ya Bapa perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang boleh menuntun setiap kami sehingga kami boleh memahami, dan lebih dari itu kami juga boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Kaum muda, yang menjadi pusat refleksi kita ada di ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Teman-teman, ada sebuah kisah tentang persahabatan dua orang, Caroline dan Nita. Caroline dan Nita sudah menjalani persahabatan sejak di bangku SMP. Persahabatan mereka terjalin dengan baik hingga suatu saat hubungan mereka menjadi renggang dan menjauh. Penyebabnya, cowok yang disukai oleh Nita justru menyatakan cinta kepada Caroline. Sakit gak sih rasanya? Bertahun-tahun kemudian, dua sahabat ini berjumpa lagi. Ketika bertemu, mereka kembali bercerita seru dan menertawakan penyebab retaknya persahabatan mereka dahulu. Barnabas adalah orang pertama yang membela Paulus di hadapan para pengikut Tuhan Yesus. Karena itu, Barnabas dan Paulus menjadi sahabat sekaligus rekan sepelayanan. Namun persahabatan di antara keduanya berubah karena perselisihan tentang Yohanes yang disebut Markus. Barnabas berkeinginan mengajak Markus dalam perjalanan meninjau jemaat-jemaat. Namun Paulus tidak setuju nih karena Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Barnabas dan Paulus akhirnya berpisah jalan. Barnabas bersama Markus pergi ke Siprus, sedangkan Paulus bersama Silas pergi ke Syria dan Kilikia. Apakah perselisihan antara keduanya diselesaikan? Di beberapa bagian suratnya, Paulus menulis tentang Markus sebagai teman sepelayanannya. Yang teman-teman bisa lihat di Kolose 4 ayat 10, 2 Timotius 4 ayat 10, dan juga Filemon 1 ayat 24. Rekonsiliasi terjadi. Persahabatan yang berubah dan berpisah jalan dipertemukan kembali pada jalan mula-mula, yaitu jalan pelayanan kasih kepada Kristus. Teman-teman muda, persahabatan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Pengalaman hidup mengubah kita, termasuk cara pandang kita terhadap sesuatu. Namun, inti dan kualitas persahabatan bisa tak lekang oleh waktu. Inti dan kualitas itu adalah kasih Kristus. Semoga kasih dan cinta Kristus juga ada dalam diri kita ya. Sehingga persahabatan kita berubah dalam arti berkembang. Berkembang semakin indah dan berkembang untuk menjadi berkat. Teman-teman, mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau boleh memberikan kami gambaran bagaimana persahabatan yang sejati didasari oleh kasih Kristus itu nyata dan telah ditunjukkan di dalam Alkitab, di dalam kisah Paulus dan Barnabas. Kiranya ya Tuhan,
Di dalam persahabatan-persahabatan yang juga boleh kami hidupi dengan teman di sekolah, teman di gereja, teman sepelayanan, ataupun teman-teman di lingkungan lainnya, kami juga boleh semakin menunjukkan bahwa persahabatan yang kami bangun ini didasari oleh cinta dan kasih Kristus. Dan daripada itu, berikan setiap kami hati yang ingin selalu menunjukkan bahwa Kristus tinggal di dalam kami, sehingga setiap persahabatan yang kami jalani boleh semakin berkembang dan juga boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Ya Bapa, biarlah Engkau saja yang boleh menuntun setiap langkah kami, menuntun setiap pekerjaan tangan kami, dan biarlah kami boleh senantiasa juga meyakini dan beriman bahwa kami juga memiliki sahabat yang sejati, yaitu Engkau ya Bapa, yang boleh menuntun dan menyertai setiap langkah kami, sehingga dalam apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami boleh melakukannya didasarkan pada kasih dan karunia Engkau saja ya Bapa. Inilah ya Bapa doa kami, inilah permohonan kami. Biarlah Engkau Tuhan mengabulkannya seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena kami percaya ya Bapa, bahwa kehendak-Mu pasti adalah yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Teman-teman, demikian renungan kita hari ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua.